capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Tidak tahu diri, Harry Maguire meminta pesangon 292 miliar rupiah agar pergi dari Manchester United. Saga transfer Harry Maguire semakin rumit. Sang bek dikabarkan meminta pesangon dalam jumlah besar agar bisa meninggalkan Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Maguire sudah kehilangan tempatnya di dalam skuad Manchester United. Situasi ini membuat Maguire ramai dikabarkan akan pindah klub di musim panas kali ini. Sang bek dikabarkan saat ini menjadi target transfer yang serius dari West Ham United. Media Inggris melaporkan bahwa kepindahan Maguire ke West Ham United menemui kendala baru. Sang bek meminta pesangon dalam jumlah besar agar dia bisa meninggalkan Manchester United. Menurut laporan tersebut, situasi transfer Maguire ke West Ham saat ini berjalan alot. Ini disebabkan West Ham tidak bisa menggajinya terlalu besar. Tim asal London Timur tersebut hanya mampu membayarnya sekitar 100.000 pound sterling per pekan. Di sisi lain, Maguire mengotot meminta pendapatan gaji sebesar 190.000 pound sterling per pekan. Situasi itu membuat transfer ini tidak kunjung jadi kenyataan. Menurut laporan tersebut, Maguire baru-baru ini menemui manajemen United. Dia memberikan solusi agar dia bisa pindah ke West Ham. Dia meminta manajemen United mengcover sisa gajinya dalam rupa pesangon. Jumlah yang dia minta adalah 15 juta pound sterling atau sekitar 292 miliar rupiah. Maguire menilai angka segitu cukup untuk jadi kompensasi transfernya. Jika tidak dikabulkan, Maguire dilaporkan akan tetap bertahan di Manchester United. Dalam konversi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag secara khusus memberikan peringatan keras kepada Harry Maguire. Dia meminta sang bek untuk segera mengambil keputusan terkait masa depannya dan tidak menggantung kondisinya seperti yang dia lakukan saat ini. Erik ten Hag khawatir situasi ini akan membuat West Ham United berhenti mengejar sang pemain. Manchester United melepas kiper muda berbakat mereka ke Jerman. Kebersamaan Manchester United dan juga Matej Kovar nampaknya telah berakhir di musim panas kali ini. Sang kiper kini resmi dilepas United ke klub Jerman. Matej Kovar telah meninggalkan Manchester United dalam perpindahan permanen ke Bayer Leverkusen dan klub telah mengkonfirmasinya pada hari ini. Pemain 23 tahun tersebut meninggalkan Manchester United setelah 5,5 tahun di akademi klub. Meskipun dia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman dengan klub Republik Ceko Sparta Praha, di mana dia mendapatkan medali juara liga. Dia menandatangani kontrak 4 tahun dengan tim Bundesliga dalam transfer yang diyakini bernilai 7,7 juta pounds. Kovar tidak melakukan debut resminya di dalam tim utama Setan Merah, tetapi membuat para penggemar terkesan dengan penampilan pramusimnya musim panas ini, ketika dia membuktikan bahwa dia siap untuk bermain di tim senior. Dia tidak mungkin diberikan waktu bermain di bawah Erik ten Hag karena opsi yang dia miliki. Dengan Andre Onana, Tom Heaton, dan Henderson semuanya berperingkat lebih tinggi dalam urutan kekuasaan daripada Kovar. Jadi pindah ke tempat lain tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk semua pihak. Leverkusen akan sangat menyadari peran penting yang dia mainkan di dalam United U21 dan sekarang akan melanjutkan perkembangannya di Jerman. Manchester United sendiri dilaporkan tidak akan membeli kiper baru untuk mengatasi kepergian Kovar ke Jerman. Setan Merah akan mengandalkan Tom Heaton dan Dan Henderson untuk melapisi posisi utama Andre Onana di musim ini. Itu bisa menjadi pertanda besar atas situasi kiper muda lainnya, Dan Henderson. Sang kiper selama ini dikabarkan akan meninggalkan Manchester United di musim panas. Namun dengan minimnya stok kiper tim senior Manchester United dan cederanya musim lalu akan membuat posisinya di dalam klub dipertahankan. Manchester United akhirnya mendengarkan saran Ralf Rangnick setelah 4 tahun. Klub Liga Inggris Premier League Manchester United akhirnya mendengarkan wejangan dari Ralf Rangnick setelah 4 tahun lamanya. Manchester United mengawali musim ini di Liga Inggris dengan hasil yang positif. Setan Merah sukses menundukkan Wolverhampton dengan skor 1-0. Kemenangan ini menjadi bukti solidnya skuad asuhan Erik ten Hag yang mendatangkan 3 pemain pada bursa transfer musim panas ini. Namun jauh sebelum mendatangkan 3 pemain tersebut, Manchester United sejatinya sudah mendapatkan wejangan dari mantan manajer interim mereka Ralf Rangnick pada 2019. Kini 4 tahun berselang, wejangan Ralf Rangnick akhirnya dapat terwujud lewat kebijakan transfer Manchester United di bawah Erik ten Hag. Sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson, mereka tampil di bawah standar. Mereka tidak memenangi satupun titel semenjak dia pergi.
Di semua klub, jika Anda tidak bisa mendapatkan pemain yang tepat, maka Anda setidaknya tidak mendatangkan pemain yang salah. Akan lebih parah jika Anda melakukannya dalam 2 atau 3 bursa transfer berturut-turut, ungkap Ralf Rangnick. Membangun sebuah klub berarti melepas pemain yang tepat dan selalu mencatatkan lebih dari 50% presentase kesuksesan untuk pemain yang didatangkan. Terakhir, Anda harus memiliki pelatih terbaik untuk mengembangkan pemain-pemain tersebut, tambah dari Ralf Rangnick. Erik ten Hag mengawali karirnya di Setan Merah dengan mendatangkan pemain sesuai harapannya. Meski pada awalnya dipertanyakan, pembelian itu kini berbuah manis. Soal penjualan pemain, Manchester United juga dalam jalur yang cukup tepat dengan menjual pemainnya yang kurang berkontribusi untuk tim. Manuver Manchester United pada bursa transfer musim panas kali ini diperkirakan belum akan berhenti. Pasalnya mereka masih mengincar sosok bek baru guna memperkuat lini pertahanan. Erik ten Hag tuntut Manchester United berbenah. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta anak asuhnya untuk meningkatkan performa mereka setelah laga melawan Wolverhampton. Dia menilai ada banyak hal yang harus dibenahi Setan Merah di laga tersebut. Di laga tersebut, United bisa dikatakan dibuat keteteran oleh sang tamu. Namun Setan Merah mampu mengunci 3 poin di laga itu berkat gol sematawayang Rafael Varane di pertengahan babak kedua. Erik ten Hag mengakui ada banyak hal yang harus diperbaiki timnya. Kami terlalu banyak kehilangan bola dan itu tidak bagus, ujar Erik ten Hag. Menurut ten Hag, United harus bisa memberikan respon jika mereka kehilangan bola. Dia ingin anak asuhnya bekerja keras untuk merebut bola tersebut kembali. Ketika kami kehilangan bola, itu berarti kami memberikan kesempatan bagi lawan untuk melakukan serangan balik. Jika itu terjadi, kami harus mengejar mereka. Seiring berjalannya musim ini, kami harus memperbaiki hal tersebut dan saya yakin kami bisa melakukannya. Tutup dari Erik ten Hag. Menguntungkan Manchester United saat melawan Wolverhampton, 3 wasit langsung diberikan sanksi. Laga Manchester United melawan Wolverhampton dini hari kemarin terdapat beberapa kejadian kontroversi. Hal itu disinyalir berkat ulah dari para pengadil lapangan. Demi memperbaiki kualitas pengadil lapangan, PGMOL atau Asosiasi Wasit kemudian akan memberikan sanksi bagi mereka yang bersalah. Wasit di lapangan Simon Harper tidak menggubris permintaan penalti dari Wolverhampton. Wasit di ruang VAR pun tidak memberikan rekomendasi untuk mengajukan VAR jadi penentu. Asisten wasit di ruang VAR Richard West juga tidak memberikan masukan apa-apa. Maka itu penyelenggara liga akan memberikan sanksi untuk ketiga wasit tersebut. Ketiganya tidak akan ditugaskan untuk memimpin pertandingan pekan kedua Liga Inggris yang berlangsung akhir pekan ini. Salisbury belakangan sempat ingin ajukan VAR, tetapi dia merasa pelanggarannya tidak jelas. Capacity crowd at Old Trafford. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.